Halo Sobat Master, di video yang bertemakan 90 menit menjadi Master Matematika kali ini, kita akan membahas satu bahasan penting sebelum persiapan UTS semester 1, yakni tentang deret tak hingga. Nah, deret tak hingga itu sendiri memiliki kurang lebih sekitar 7 subbab hingga paling akhir, dan kita akan membahasnya di 90 menit ke depan. Oke, aku akan mulai dari pembahasan subbab yang pertama. Nah, subbab 9.1 itu mengenai konsep barisan tak hingga. Nah, seperti ini. Barisan tak hingga. Nah, jadi sebelum kita mengenal apa itu deret, terlebih dahulu kita wajib mengenal sebenarnya barisan itu seperti apa. Salah satu contoh barisan yang mudah ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau kemudian bisa juga seperti 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Atau bisa juga dituliskan seperti len 2, len 3, terus kemudian len 4, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari barisan. Nah, di mana berarti barisan didefinisikan sebagai suku-suku yang berjajar, berurutan, dan mengikuti suatu pola tertentu, serta untuk setiap sukunya dipisahkan dengan notasi koma. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa penulisan seperti ini tuh tidak efisien, sehingga kita harus membuatnya menjadi lebih efisien. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita nyatakan berdasarkan pengulangannya. Maksudnya seperti misal, barisan yang pertama ini bisa kita tuliskan sebagai AN, atau berarti suku-suku yang mengikuti pola nomor suku N. Nah, ini bisa dituliskan AN sama dengan N, di mana N-nya beriterasi dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi bentuk barisan oranye yang berwarna oranye ini itu akan lebih efisien jika hanya kita tuliskan sebagai AN sama dengan N. Nah, kemudian hal ini juga berlaku sama seperti barisan yang nomor 2. Berarti ini kita bisa juga tuliskan BN sama dengan 1/n+1, dengan N-nya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu pula barisan yang terakhir kita juga bisa tuliskan sebagai CN sama dengan len buka kurung dari N+1, dengan si N-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai cara penulisan barisan yang lebih efisien, dan kita sepakati setiap kali kita menuliskan barisan kita cukup menuliskan polanya saja, karena dengan begitu maka kita sudah tahu nih bahwa N-nya akan beriterasi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, terus sebenarnya apa yang dicari dari sebuah barisan tak hingga? Barisan yang suku-sukunya terus menerus bisa kita tuliskan hingga tak hingga, dan itu berarti artinya tidak pernah berhenti gitu ya. Nah, yang kita amati terkait dengan barisan ada sebuah istilah yang disebut sebagai ukuran kekonvergenan. Nah, ukuran kekonvergenan. Nah, jadi apa itu ukuran kekonvergenan? Ukuran kekonvergenan secara sederhana bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Jadi misalkan aku nyatakan di sini PN adalah suku-suku dalam barisan. Terus misalkan aku nyatakan seperti ini, di sini N. Nah, N ini adalah nomor indeksnya atau nomor sukunya. Terus misalkan aku ingin melakukan plot data atau plot nilai dari barisan apa, Kak? Misal barisan yang kedua deh, BN sama dengan 1/n ditambah 1. Aku ingin plot ke bagian sebelah kiri. Nah, kalau kita plot berarti kita bisa tuliskan ya nomor-nomor sukunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Suku pertama nilainya 1/1+1 karena N-nya 1, yaitu setengah. Berarti kalau misalkan kita lihat mungkin nilainya di sini. Nah, ini di sini setengah. Oke. Terus suku kedua itu nilainya 1/3. Tentu lebih kecil ya, lebih rendah dari setengah. Suku ketiga nilainya 1/4. Lebih rendah lagi. Suku keempat nilainya 1/5. Suku kelima nilainya 1/6.
Nah, gini. Suku ke-6 nilainya 1/7 dan seterusnya. Nah, ini kita sebut plot data. Nah, terus sebenarnya ukuran kekonvergenan itu menyatakan apa? Nah, kalau kita lihat barisan ini mempunyai tren. Nah, trennya seperti apa? Trennya adalah monoton turun. Nah, ini lihat ya, trennya turun terus. Jadi setelah setengah, sepertiga makin kecil, seperempat makin kecil, suku berikutnya 1/5 makin kecil, dan seterusnya. Berarti kemungkinan nilai suku di N yang sangat besar, atau bisa kita katakan nilai suku tahingganya, itu sudah sangat kecil. Mungkin nilainya setara 0,000 dan seterusnya. Nah, ini berarti barisan BN itu adalah sebuah barisan yang konvergen. Karena apa? Karena dia bergerak, suku-sukunya bergerak dan mendekati, makin mendekati dan makin mendekati 0,000 dan seterusnya. Oh, berarti dia konvergen ke 0. Nah, kita duga seperti itu. Oh, berarti dalam mendefinisikan kekonvergenan, kita bisa gunakan nih teorema kekonvergenan barisan. Jadi, suatu barisan, nah seperti ini ya, AN, itu kita bisa katakan dia konvergen ke sebuah nilai yang mungkin kita sebut sebagai L, jika dia memenuhi kalimat limit ketika N mendekati tahingga dari barisan AN itu harus sama dengan L, di mana syaratnya L-nya wajib merupakan sebuah bilangan real. Nah, berarti sebuah barisan yang konvergen itu memenuhi premis limit seperti ini. Oh, berarti sekarang kita tahu nih bahwa barisan yang konvergen artinya barisan yang berbatas. Kalau misalkan dia naik, dia juga naik dengan suatu batas menuju ke sebuah nilai tertentu. Nah, terus berarti kalau kita punya barisan yang naik atau turun dan tidak menuju ke mana-mana, seperti misal barisan yang berwarna oranye tadi yang pertama, barisan angka 1, 2, 3, 4, itu kan barisan yang monoton naik. Naik terus, tapi dia tidak pernah berbatas. Setelah suku ke 100, nilai AN-nya 100, suku ke 101, AN-nya 101, suku ke 102, AN-nya 102, suku ke 10 pangkat 10 plus 1, AN-nya 10 pangkat 10 plus 1. Jadi tidak pernah selesai. Nah, barisan seperti ini, barisan yang oranye ini, kita bisa katakan sebagai barisan yang divergen. Oh, berarti barisan divergen itu adalah semua barisan selain barisan AN yang konvergen. Jadi dia, kalau kita cari limitnya, maka limitnya tidak menuju ke suatu nilai tertentu, atau limit N mendekati tahingga AN-nya bernilai tahingga. Jadi kalau divergen itu dia seperti ini cirinya. Jadi limit ketika kita buat N menuju tahingga, nah kayak gini, dari kalimat AN itu sama dengan plus atau minus tahingga. Nah, terus berarti di sini kita akan calling back sifat-sifat, kriteria-kriteria, syarat-syarat yang bisa kita gunakan dalam mencari limit. Nah, cuman kita harus ingat sendiri bahwa definisi limit secara definitif itu cukup berat, mengharuskan kita mempunyai sebuah epsilon delta. Dan fungsi yang dikatakan limitnya ada, secara intuitif itu kan ada limit kirinya sama dengan limit kanannya, itu secara intuitif. Nah, tapi perhatikan ada suatu kejanggalan yang sifatnya pokok di fungsi ini. Fungsi atau gambaran dari BN atau barisan ini itu salah satu contoh fungsi yang inputannya diskrit, outputnya diskrit. Jadi dia inputannya bukan suatu nilai yang kontinu. Perhatikan bahwa setelah dia bernilai 1, nah 1/2, jadi di suku pertama nilainya 1/2, di suku kedua dia langsung lompat. Dan tidak ada suku ke 1,01, tidak ada suku ke 1,5, tidak ada suku ke 1,75, sehingga sebenarnya arti limit barisan tersebut menjadi kurang kontekstual gitu ya, jadi tidak bisa kita tarik limitnya. Nah, oleh sebab itu biasanya untuk membantu pekerjaan kita, sebelum kita, atau kalau kita ingin mencari limit AN, maka pertama-tama kita bisa pilih nih, pilih sebuah fungsi fx, sebuah fungsi yang seperti apa Kak? Fungsi yang berpadanan, jadi berpadanan dengan AN. Nah, sehingga apa? Sehingga fungsi atau barisan AN itu adalah
anggota atau himpunan bagian dari fungsi fx tersebut. Berarti kalau kita punya barisan AN itu bentuknya dot, dot, dot atau titik, titik, titik dan lompat setiap selang satu bilangan bulat, seharusnya kita bisa berekspektasi bahwa fungsi fx adalah fungsi yang sama tapi inputannya lebih kontinu. Nah, jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti ini. Nah, dengan demikian berarti kita tahu bahwa garis hijau ini bisa kita limitin. Dan kalau kita menarik limit, misalkan limit x mendekati tahingga dari fungsi fx dan misalkan hasilnya adalah L, maka ini secara tidak langsung mengimplikasikan pula hasil dari barisan AN. Jadi mau nggak mau kita juga boleh nih katakan barisan AN sebagai barisan yang konvergen. Nah, lebih lanjut konvergen kemana Kak? Konvergen ke L. Seperti itu. Oke, jadi untuk mencari limitnya pertama-tama kita bisa nih menarik fx atau memilih sebuah fx yang berpadanan dengan AN. Caranya sangat mudah, cukup dengan meniru fungsi AN, BN atau CN lalu mengganti n-nya dengan variabel x sehingga fungsinya pasti akan nempel sama persis bertumpuk dan AN akan jadi himpunan bagian dari fx. Nah, lanjut ke bahasan berikutnya mengenai barisan. Jadi di dalam barisan kita terkadang akan menemui soal-soal seperti ini. Nah, jadi kita mungkin akan menemui soal-soal limit ketika kita disuruh mencari kekonvergenan, misalkan kekonvergenan dari barisan AN sama dengan sin kuadrat N dibagi dengan akar N. Mengapa contoh limit seperti ini kita khususkan? Karena jika kita mengikuti tahap sebelumnya untuk kembali memilih fungsi fx terlebih dahulu, fx-nya berarti sama dengan sin kuadrat x per akar x, maka kita akan dapati suatu problem. Gimanakah problemnya? Pada saat kita ingin mencari nih kekonvergenan dari barisan AN, berarti kita menarik limit x mendekati tahingga ya dari kalimat seperti ini. Sin kuadrat x per akar x. Nah, saat kita menyelesaikan limit seperti ini, tentu upaya pertama kita adalah mensubstitusikan nilai dari tahingga. Mungkin ketika kita substitusikan nilai tahingga itu ke bagian penyebut, nah ke sebelah sini misalkan, nah maka kita akan tahu bahwa ketika x mendekati tahingga, akar x pun mendekati tahingga. Nah, cuman permasalahannya muncul ketika kita mensubstitusikan tahingga ke atas. Nah, ke sebelah sini. Nilai sin kuadrat x ketika x yang mendekati tahingga itu bukan suatu bilangan yang tahingga. Dalam artian karena fungsi sin itu ya, fungsi yang berbatas, nilainya itu tidak pernah lebih kecil dari 1 dan tidak pernah lebih kecil dari min 1 dan tidak pernah lebih besar dari 1. Nah, maka kita akan dapati kurva sin pasti begini. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin katakan bahwa fungsi sin kuadrat x saat x yang mendekati tahingga akan mendekati 0, kita belum tahu. Atau akan mendekati 1, kita juga tidak tahu. Nah, sehingga hal itu membuat kita sedikit bingung. Lantas bagaimana menentukan kekonvergenannya? Nah, itu dijawab oleh suatu teorema yang kita akan bahas sekarang. Nah, nama teoremanya adalah teorema apit barisan. Teorema apit barisan. Oke, jadi teorema apit barisan membahas tentang apa? Dia membahas tentang bagaimana pendekatan harus kita lakukan ya untuk fungsi-fungsi yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Nah, jadi kalau fungsinya punya karakteristik unik kayak gini, maka pendekatannya harus berbeda. Jadi apa yang dikatakan di teorema barisan, dia bilang seperti ini. Jadi jika terdapat 3 buah barisan, sebut saja ada AN, BN, dan CN. Misalkan diketahui bahwa untuk setiap indeks nomor suku barisan yang lebih besar daripada N besar, berlaku nilai suku-suku dari barisan AN itu lebih kecil ya ketimbang barisan BN
dan lebih kecil ketimbang barisan Cn. Jadi misalkan nih, N besar ini siapa sih Kak? N besar ini kita bisa analogikan seperti nomor suku tertentu yang dimana di suku-suku sebelum nomor suku tersebut itu konfigurasinya masih belum teratur gitu ya. Jadi AN bisa di atas, BN bisa di bawah, CN bisa di tengah, itu sebelum N besar. Nah berarti setelah N besar suku-sukunya teratur. Nanti kita akan gambarkan. Nah misalkan untuk setiap N kecil yang lebih besar dari N besar urutannya seperti ini. Terus kita diketahui. Nah, diketahui juga bahwa ternyata limit ketika N mendekati tak hingga dari barisan AN itu sama loh kayak limit ketika N mendekati tak hingga dari barisan CN. Dan nilainya ternyata sama dengan L, di mana L-nya ini adalah sebuah bilangan real. Nah, gitu. Lantas, berarti kita bisa simpulkan bahwa menurut teorema Apit, menurut teorema ini, secara tidak langsung kita juga berhak atau bisa menyatakan bahwa limit N mendekati tak hingga dari barisan BN itu juga pasti sama dengan L juga, di mana L bilangan real yang mengimplikasikan suatu kesimpulan. Nah, apa itu simpulannya? Bahwa BN ini akan konvergen. Nah, lebih lanjut dia akan konvergen ke L. Nah, jadi seperti itu. Itu bunyi teorema Apit barisan. Sehingga saat kita ingin mencari, kembali lagi ke konteks soal tadi, saat kita ingin mencari kekonvergenan dari barisan AN sama dengan sin kuadrat N per akar N, maka itu sangat mudah. Kita cukup menarik operator limit di situ. Oh, berarti kita perlu melakukan pembatasan, betul. Oke, kita akan tuliskan terlebih dahulu. Nah, ini bagaimana sekarang cara menjawabnya. Pertama, kita tahu bahwa sin kuadrat X adalah sebuah fungsi yang berbatas. Nilai terkecil dari bentuk kuadrat tertentu atau kuadrat apapun, itu pasti 0. Tidak ada kuadrat yang bernilai negatif. 0 masih bisa. Terus kemudian nilai terbesar dari sin kuadrat X adalah 1. Karena itu perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku gitu ya. Nah, terus karena di kalimat fungsi kita punyanya sin kuadrat X per akar X gitu ya, maka kalimat sebegini banyaknya kita ingin kalikan nih. Nah, dikalikan sama apa Kak? Dikalikan sama 1 per akar X. Perlu diperhatikan pada saat kita mengalikan, harus kita punya ketelitian, di mana faktor pengali ini kita harus pastikan positif terlebih dahulu ya sebelum kita proses. Karena apa? Karena kalau sampai dia bernilai negatif, maka notasi pertidaksamaan akan berubah. Sehingga kalau kita kalikan ya, karena akar X ini definite positif, lantas seperakar X juga pasti definite positif, maka dalam konteks dan kasus ini pertidaksamaannya tidak berubah. Sehingga kita peroleh kalimat 0 kurang dari sama dengan sin kuadrat X per akar X kurang dari sama dengan 1 per akar X. Nah, lantas apa yang harus kita perbuat? Kita tinggal melimitkan yang kiri dan yang kanan. Jadi kita beri operator limit untuk setiap ruas. Limit X mendekati infinite dari 0. Nah, berarti ini juga berlaku limit X mendekati infinite dari fungsi fx atau sin kuadrat X per akar X. Dan ini juga akan kurang dari sama dengan limit ketika X mendekati infinite dari 1 per akar X. Nah, kita tahu nih bahwa nilai pernyataan di sebelah sini bernilai 0, pernyataan yang di sebelah sini bernilai 0, maka menurut teorema Apit kita tahu urutan sin kuadrat selalu lebih gede dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka limit X mendekati infinite dari fx-nya juga akan mendekati 0. Nah, jadi kita tinggal menarik simpulan. Karena limit ketika X mendekati infinite dari fungsi fx itu, nah gini, ini adalah sama dengan 0, maka secara tidak langsung kita juga katakan bahwa barisan AN yang merupakan himpunan bagian dari segenap fungsi fx ini juga akan memiliki limit mendekati 0, atau lebih lanjutnya AN akan konvergen. Nah, berarti kesimpulan berikutnya dia bisa konvergen ke 0.
Nah, jadi teorema apit barisan adalah suatu teorema yang sangat cocok digunakan untuk membangun pendekatan bagi fungsi-fungsi yang memiliki batas atas dan batas bawah. Oke, itu tadi materi bahasan kita yang kedua. Nah, lantas kita masuk ke bahasan pokok kita yang ketiga. Nah, ini mengenai sifat harga mutlak barisan. Oke, jadi apa yang dikatakan sifat harga mutlak barisan ini? Jadi mungkin kadangkala kita akan menemui sebuah bentuk barisan yang cukup unik. Misalkan barisan AN sama dengan min 1 pangkat N dikalikan N per N minus 2. Nah, ini kita sebut barisan ganti tanda. Karena apa? Karena jika kita uraikan ya suku-sukunya, maka suku-sukunya akan berbentuk seperti ini ya, dengan N mulai dari 1 tentunya. Berarti yang pertama minus atau kalau enggak misalkan N-nya mulai dari 2 lah. Berarti 2 ini N-nya harusnya mulai dari 3 ya, yang paling gede. 3 per 1 minus 3. Terus kalau 4 per 2 2. Kalau 5 min 5 per 3 dan seterusnya. Berarti ini setelah ini plus dan min dan plus dan min gitu. Nah, ini kita sebut sebagai barisan ganti tanda. Nah, barisan ganti tanda. Nah, apa yang istimewa dari barisan ganti tanda? Karena nilainya naik turun nih, berfluktuasi, kadang plus, kadang minus, kadang plus, kadang minus. Nah, lantas bagaimana kalau kita ingin menentukan kekonvergenannya? Nah, itu disediakan di konsep di sifat harga mutlak barisan. Pada konsep tersebut dikatakan bahwa jika, ya ini kata kuncinya ya, jika limit ketika N mendekati tak hingga dari sebuah barisan mutlak AN itu mendekati 0, maka limit ketika N mendekati tak hingga, N mendekati tak hingga dari barisan AN juga akan menuju ke 0. Nah, apa artinya kalimat ini? Berarti setiap kita menemukan barisan ganti tanda, kita berharap bahwa kita bisa menemukan limit mutlak AN-nya, lalu mendapati limit N mendekati tak hingga dari mutlak AN itu bernilai 0. Agar apa? Agar simpulan dari kalimat yang disediakan bisa kita gunakan nih sebagai kesimpulan kita. Nah, jadi limit AN-nya mendekati 0 atau AN berarti dikatakan barisan yang konvergen. Lebih lanjut dia konvergen ke 0. Nah, tapi saat kita tinjau barisan AN seperti yang aku tuliskan di atas, maka aku bisa katakan mutlak AN-nya nilainya berarti sama saja kita membuat positif atau membuat mutlak dari setiap sukunya, maka menghilangkan notasi minus. Kita tahu satu-satunya penyebab notasi minus dalam kalimat di atas adalah min 1 pangkat N. Jadi itu kita hilangi, maka mutlak AN ini kalimatnya N per N min 2. Nah, dengan mekanisme yang telah ditentukan tadi, berarti kalau misalkan kita menarik nih limit N mendekati tak hingga dari mutlak AN, maka kita juga sebenarnya sama kayak kita menarik limit N mendekati tak hingga dari mutlak N, nah, atau kalau enggak tinggal N per N min 2. Nah, dengan konsep F dan penurunan seperti tadi, kita tahu nih hasil akhir dari bentuk ini adalah 1. Nah, kalau hasilnya 1, maka apa yang dikatakan? Yang dikatakan adalah tidak ada simpulan. Karena sifat dari implikasi itu spesifik. Jika limit N mendekati tak hingga mutlak AN-nya 0, maka limit N mendekati tak hingga dari AN juga 0. Dan itu berarti tidak berlaku sebaliknya dan tidak berlaku nilai lain. Jadi penyebabnya harus limit mutlak AN itu hasilnya 0, dan akibatnya harus AN yang konvergen ke 0. Sementara jika 1, nah ini berarti kita memerlukan tools tambahan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, jadi kita di sini belajar bahwa kalimat
implikasi bisa digunakan dengan syarat dan ketentuan yang mengikat. Jadi jika penyebabnya tidak kita penuhi, maka simpulannya tidak bisa kita ambil. Nah, lantas berarti apakah masih ada bahasa nih untuk kita mencari kekonvergenan dari suatu barisan? Ada. Nah, itu dibahas di teorema D, teorema keempat. Nah, jadi teorema keempat namanya adalah teorema kemonotonan barisan. Teorema kemonotonan barisan. Nah, di teorema ini terdapat dua kondisi yang bisa kita jadikan sebagai dasar gitu ya untuk menentukan kekonvergenan suatu barisan. Dikatakan bahwa misal, nah gitu ya, kita punya U. U ini adalah sebuah bilangan real yang merupakan batas atas. Jadi U ini adalah batas atas dari sebuah barisan monoton tak turun. Nah, seperti ini ya teorinya. Monoton tak turun Pn. Ya, seperti ini. Maka jika U ini benar-benar ada, jadi U adalah suatu batas atas dari sebuah barisan monoton tak turun Pn, maka kita bisa simpulkan. Nah, maka menurut teorema D, menurut ini kita sebut teorema D seperti itu. Menurut teorema D, kita bisa katakan bahwa barisan Pn, nah ini barisan Pn akan konvergen. Nah, itu dulu. Akan konvergen ke suatu limit yang hasilnya adalah L, di mana nah nilai L tersebut kurang dari atau sama dengan si batas atas U. Nah, atau kalau misalkan kita bingung, oke ini jangan L karena L kita sudah gunakan tadi, ini kita gunakan A. Nah, sehingga apa? Sehingga atau kondisinya di mana nilai A itu kurang dari atau sama dengan U. Nah, gitu. Jadi kalau ada suatu barisan nih, monoton tak turun. Monoton tak turun artinya dia bisa naik, dia bisa juga konstan, datar. Dan kalau misalkan barisan yang kita ketahui monoton tak turun tersebut mempunyai sebuah nilai batas U. Nilai batas U ini adalah nilai yang mungkin kita katakan tidak akan pernah ya. Nilai yang tidak akan pernah ditembus atau dilewati atau disentuh oleh si barisan tadi. Nah, itu. Jadi kalau dia misalkan monoton naik, ada satu nilai yang nggak pernah ditembus, itu namanya U. Dan kalau U itu memang kita jamin ada, maka teorema kemonotonan barisan bilang bahwa kita cukup kuat untuk menyatakan atau untuk menyimpulkan bahwa barisan Pn yang kita sedang amati tadi adalah barisan yang konvergen. Nah, kalau kita ingin eksplor lebih jauh, dia akan berbatas atau konvergen kemana? Itu jawabannya adalah konvergen ke A. Siapakah A? A adalah sebuah nilai yang bisa jadi lebih kecil dari U. Jadi kalau kita katakan misalkan dia naik tapi berbatas di 10, U-nya batas atasnya 10, maka A ini bisa 9, sekian, 8, sekian, 7, sekian, dan seterusnya. Jadi bisa lebih kecil dari U atau bisa juga 10. Nah, sama dengan U. Nah, dengan begitu sebenarnya kesimpulan kita sudah worth. Dalam artian ya karena tujuan kita mencari keterbatasan suatu deret, ya maka seperti itulah. Oh, berarti kalau kita punya barisan yang monoton tak naik, gimana Kak? Oke, ini disediakan teoremanya di nomor kedua. Misalkan L dikatakan suatu batas bawah dari sebuah barisan monoton tak naik ya. Nah, misalkan monoton tak naik
apa ini? PN. Boleh kita sebut saja PN semua. Maka, nah ini teorinya. Maka menurut teorema D, ya, barisan tersebut atau barisan PN ini sudah dipastikan akan konvergen. Nah, gitu. Lebih lanjut, konvergen kemana? Dia akan konvergen ke suatu limit. Dia akan konvergen ke suatu limit L. Nah, gitu ya. Atau B misalkan, di mana nilai B itu bisa jadi lebih besar atau sama dengan si L. Nah, berarti kalau kita tahu suatu barisan yang monoton tak naik, bisa turun, bisa sempat datar gitu ya, nilai-nilainya bisa konstan. Terus kita tahu juga bahwa ada suatu batas bawah L, sebuah nilai yang tidak akan dilampaui oleh si barisan PN. Maka menurut teorema D ada jaminan yang kita kuat sebenarnya untuk pakai langsung. Jaminan itu adalah bahwa PN ini akan konvergen. Dia akan konvergen ke sebuah nilai. Misalkan kita katakan nilai limitnya B. Nah, B ini kalau L-nya misalkan 0, berarti ini B ini adalah sembarang nilai di atasnya. Berarti bisa 0, sekian, 1, sekian, 2, sekian. Itu kemungkinan nilainya B. Atau bisa juga B itu sama persis kayak L. Nah, gitu ya. Jadi B sama dengan L. Atau berarti artinya ketika L tadi 0, ya maka nilai kekonvergenan dari PN sama dengan 0. Nah, itu tadi adalah semua tools untuk kita mengenali atau menghitung kekonvergenan dari suatu barisan. Nah, seperti itu. Oke, berarti kita akan lanjut ke bahasan berikutnya. Bahasan di subbab berikutnya. Nah, ini tentang 9.2 berarti ya. Nah, 9.2 sekarang kita akan berkenalan dengan konsep deret tak hingga. Nah, sangat penting bagi setiap dari kita untuk membedakan mana yang dikatakan sebagai barisan, mana yang dikatakan sebagai deret. Mungkin aku bisa gambarkan seperti ini. Deret itu seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya. Terus atau kalau enggak 1/2 ginilah 1/4 ditambah 1/9 ditambah 1/16 ditambah 1/25 dan seterusnya. Atau bisa juga ln 2 ditambah ln 3 ditambah ln 4 ditambah dan seterusnya. Nah, ini kita sebut sebagai deret. Nah, berarti secara harfiah, secara apa yang kita barusan lihat, deret itu adalah ungkapan suku-suku juga yang berjajar juga, mengikuti suatu pola juga. Namun perbedaannya adalah penghubung antar sukunya dipisahkan dengan notasi tambah, bukan koma, dipisahkan dengan notasi tambah. Nah, berarti penulisan umum dari deret bukan hanya AN seperti yang ada di barisan tadi. Kita akan menggunakan sebuah operator yang menyatakan penjumlahan berulang. Operator apakah itu? Operator sigma. I sama dengan 1 sampai N. Oh, jadi setiap deret kita bisa nyatakan sebagai sigma AN. Nah, berarti bentuk seperti ini boleh nih aku nyatakan sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N dari N. Nah, kalau aku tulis eksplisitnya ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya. Atau bentuk yang kedua bisa juga aku tuliskan sebagai sigma I sama dengan 1 sampai N dari 1 per buka kurung N ditambah 1 kuadrat. Karena suku pertama kan 4, 1/4 ya suku pertamanya, suku keduanya 1/9.
dan seterusnya. Berarti 1/n plus 1 kuadrat. Atau boleh juga sebenarnya deret seperti ini kita tuliskan ya, sigma I sama dengan 2 ya, sampai, nah ini di atasnya mungkin lebih tepatnya kita harus nyatakan dia sebagai tak hingga. Nah, jadi n-nya di sini memang tidak terukur ya, jadi n-nya memang infinite. Nah, kita akan lihat nanti karakteristik apa yang mau diamati di sini. Nah, jadi sigma I sama dengan 1 atau sigma I sama dengan 2 dari fungsi yang ini 1/n kuadrat. Nah, kalau yang ketiga ini mungkin ya sigma I sama dengan 2 sampai infinite dari ln buka kurung. Nah, ini mungkin kita lebih tepatnya juga menggunakan n saja ya, karena I telah kita gunakan di semester 1. Oke, kita ganti terlebih dahulu n. Nah, di sini n, di sini n, di sini n. Nah, terus di sebelah sini juga sama n. Nah, n sama dengan 2 dari fungsi ln n plus 1. Nah, iterasinya sudah bisa kita lihat di sebelah kiri. Nah, lantas apa yang kita perlu kenali dari konsep deret? Nah, berarti juga sama nih. Kita ingin kenali sebenarnya kekonvergenannya seperti apa. Cuman sebelum masuk ke konvergenan, kita harus terlebih dahulu mengenal apa yang disebut sebagai jumlah parsial. Nah, jumlah parsial ini bisa kita lambangkan sebagai Sn, atau bisa juga dikatakan sigma I atau sigma n sama dengan 1 sampai nilai n tertentu ya. Nah, ini. Nah, jadi Sn. Nah, itu aja. Sigma n sama dengan 1 sampai n. Itu jumlah parsial. Apa definisinya jumlah parsial? Jumlah parsial Sn adalah jumlah dari n suku pertama. Nah, apa itu maksudnya jumlah dari n suku pertama? Mengapa ini penting? Semisal kita amati barisan yang atau deret yang pertama ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla bla bla. Yang dimana bentuknya tadi adalah sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari n. Nah, kita bisa katakan seperti ini ya. S1 adalah jumlah satu suku pertama. Artinya 1. Terus lantas kita juga punya nanti S2, jumlah 2 suku pertama. 1 ditambah 2, artinya 3. S3, jumlah 3 suku pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3, artinya 6. Terus kemudian kita juga punya yang berikutnya. S4, jumlah 4 suku pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya 10. Nah, ini kita sebut sebagai jumlah parsial. Nah, berarti jumlah parsial adalah sama halnya berupaya untuk merumuskan Sn. Nah, Sn. Jadi jumlah n suku pertama itu apa sih? Kalau satu suku pertama hasilnya 1. Kalau 2 suku pertama hasilnya 3. Kalau 3 suku pertama hasilnya 6. Kalau 4 suku pertama hasilnya 10. Nah, kalau n suku pertama, tentu ini kita sudah pernah mengenal konsep ini. Berarti mungkin kita bisa tuliskan sebagai n kali n plus 1 per 2. Nah, gitu. Maksudnya apa? Jadi setiap dari bentuk ini bisa nih kita nyatakan kayak 1. 1 itu sama kayak 1 dikali 2 dibagi 2. Itu nilainya. Kalau 3 itu sama kayak 2 dikali 3 dibagi 2. Begitu pula dengan 6. 6 itu 3 kali 4 bagi 2. Terus kalau yang 10 ini berarti 4 kali 5 dibagi 2. Nah, berarti Sn itu bisa kita nyatakan dengan melihat pola nih. Pola keberulangan dari jumlah itu apa sih? Nah, kebetulan di kasus ini Sn-nya untuk barisan yang pertama cukup mudah. Nah, lantas Sn ini kita ingin gunakan sebagai apa sih, Kak? Sn ini kita ingin gunakan sebagai dasar untuk menentukan kekonvergenan dari suatu deret.
Nah, jadi kita akan katakan seperti ini. Oke. Nah, lantas berarti apa nih kekonvergenan deret? Bagaimana menyatakan ukuran kekonvergenan dari suatu deret? Nah, kita bisa katakan gini, jika atau kalau nggak langsung saja, sigma n sama dengan 1 sampai infinite an atau deret an itu boleh kita katakan konvergen. Nah, dikatakan konvergen jika apa nih? Jika limit ketika n mendekati tak hingga dari Sn itu menuju ke S. Nah, di mana S ini siapa? S ini adalah sebuah bilangan real. Nah, nanti lebih lanjut kita bisa katakan bahwa deret sigma an ketika n-nya dari 1 sampai infinite ini akan konvergen. Nah, gitu. Akan konvergen, lebih lanjut dia akan konvergen ke jumlah S. Ke jumlah S. Nah, seperti itu. Terus apa maksudnya kalimat ini? Mengapa kita perlu cari Sn untuk mencari kekonvergenannya? Pada dasarnya struktur dari deret ini kan penjumlahan. Dan satu kata yang sangat tepat untuk menggambarkan kekonvergenan adalah terbatas. Berarti sebuah deret yang konvergen seharusnya deret yang penjumlahannya terbatas. Nah, jadi ketika kita menemui sebuah deret yang ketika kita bergerak dari suku ke n ke suku ke n plus 1, kita jumlahkan, lalu kita bergerak dari suku ke n plus 1 ke suku ke n plus 2, terus kita jumlahkan lagi, dan ternyata penjumlahannya masih tetap berlangsung atau tidak pernah berhenti, maka ya kita bisa katakan deret tersebut tidak konvergen atau dalam artian divergen. Contohnya seperti ini. Nah, misal aku ingin mengilustrasikan deret yang tadi nih. Deret yang an sama dengan n. Kita tahu ya, di sumbu vertikal ini aku ingin menyatakan jumlah parsial untuk n suku pertama. Di sumbu horizontal aku menyatakan nomor sukunya. Oke, misalkan nomor suku 1, ini nomor suku 2, nomor suku 3, nomor suku 4, nomor suku 5. Oke, boleh. S1 itu artinya suku pertama. Ini kan kalau dituliskan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah dan seterusnya. Berarti suku pertama nilainya 1. Oke, kita tarik garis seperti ini. Nah, gini nilainya adalah 1. Nah, ini suku S1 ya berarti. Berarti nilai sebegini banyaknya, atau nilai segini, itu adalah S1 sekaligus sebagai A1. Nah, terus S2 berarti 1 ditambah 2. Hasilnya berapa, Kak? Hasilnya 3. Nah, 3 mungkin di sini. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa nilai yang di sebelah sini ini adalah S2 dan nilai yang sebelah sini ini adalah A2. Nah, dan seterusnya. Kalau suku berikut S berikutnya S3, 6, 10 dan seterusnya. Kita lihat bahwa penjumlahan itu adalah penjumlahan yang nilai yang dijumlahkan itu makin besar untuk n yang makin besar. Contoh, setelah kita ketemu S100, nilainya berarti 100 kali 101 per 2 atau sekitar 5050. Maka kalau kita ingin mencari 100 nilai S ke 101, maka suku tadi yang sebesar 5050 kita harus jumlahkan dengan 101. Jadi 5050 plus 101, 5151. Dan nilai gap antara penjumlahan S99 dengan A100 dan S100 dengan A101 itu makin besar, makin jauh. Sehingga kalau kita ingin membuat stop penjumlahan tersebut, maka yaitu sama saja mengingkari konsep deret tak hingga.
Dan deret itu berarti deret yang tidak akan pernah berhenti dijumlahkan, karena akan selalu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, dan seterusnya. Nah, tapi akan berbeda kalau kita meninjau deret seperti ini. Nah, jadi misalkan nih, aku punya di sini Sn, terus aku punya di sini N. Nah, aku ingin menggambar deret sigma. Oke, ini kurang sigma ya. Nah, sigma N, misalkan N sama dengan 1 sampai infinite dari 1 per N kuadrat misalkan. Nah, kita tahu nih bahwa untuk suku-sukunya misalkan 1, 2, ada 3, ada 4, maka nilai suku pertamanya 1 per 1. Ya, 1 berarti ya di sebelah sini. S keduanya 1 ditambah dengan berapa tuh? 1 ditambah dengan 1/4. Nah, berarti 1/4. Begini. Nah, di sini. Ini nilainya S1, nilainya S2. S3 1/4 atau 1,25 ditambah dengan 1/9. Wah, 1/9 kan hanya 0,1111111 seperti itu. Berarti mungkin di sini. Oke, gini. Nah, kalau ditambah dengan 1/16 makin kecil lagi. Nah, mungkin kita bisa gambarkan garisnya sangat berhimpit. Nah, ini adalah salah satu deret yang kemungkinan besar akan konvergen. Kenapa? Karena pergerakan penjumlahan suku-sukunya makin kecil. Jadi ini adalah nilai dari A2. Nilai dari A3 makin kecil. Nilai dari A4 makin kecil. Dari A3 dan seterusnya. Berarti untuk suku, misalkan suku ke 100 saja, misalkan S100. Nah, ini aku tuliskan di sebelah sini. S100 itu berarti adalah S ke 99 ditambah suku ke 100. Dan suku ke 100 ini nilainya, kalau aku boleh tulis, nilainya itu sudah 0,0001 1/100 kuadrat atau 1/10.000. Nah, penjumlahan S99 dengan 0,0001 sudah tidak worth, atau boleh dikatakan hasilnya sama. Karena kalau kita katakan kita ingin mengukur keterbatasan suatu deret, maka itu cukup hingga mungkin 3 suku pertama sudah cukup berarti bagi orang yang ingin membuat kesimpulan dan seterusnya. Berarti kita sudah bisa tinggalkan nih suku-suku setelah mungkin suku ke 1000, karena ke 1000 saja sudah 0,00001. Jadi di 1000 suku pertama aja penjumlahan suku S1000 dengan A ke suku ke 1001 sudah tidak worth, sama saja hasilnya. Nah, dengan demikian kita bisa anggap bahwa barisan seperti ini adalah deret seperti ini adalah deret yang konvergen karena penjumlahannya berbatas. Bukan nilai AN-nya yang berbatas, tapi penjumlahannya berbatas. Jadi kita bisa katakan bahwa sebuah deret yang konvergen adalah deret yang ketika kita jumlahkan, maka apa yang kita jumlahkan itu makin kecil dan makin tidak worth lagi, tidak layak lagi untuk kita teruskan menjumlahkan ya, karena sudah sama saja. Nah, itu deret yang konvergen. Berarti setiap kita nanti melihat kalimat deret, kita harus peka nih mengenai teorema berikut. Teorema apa itu, Kak? Nah, ini dibahas di berikutnya. Teorema yang kedua adalah teorema divergensi deret, atau ada yang juga menyebutkan teorema suku ke N. Nah, ini teorema divergensi deret. Nah, karena kita sudah inisiasi tadi pemahaman kita mengenai deret yang konvergen itu seperti ini, maka di teorema ini ada 2 kalimat implikasi. Yang pertama, jika sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari barisan AN sudah kita ketahui sebagai dari kalimat AN ya, sudah kita ketahui sebagai deret yang konvergen, maka dapat dipastikan bahwa limit ketika N mendekati hingga
dari kalimat AN itu 0. Jadi kalau deretnya konvergen sejak awal, maka limit N mendekati tak hingga AN-nya 0. Beda kasus dengan yang satu lagi. Jika limit ketika N mendekati tak hingga dari ungkapan AN itu tidak sama dengan 0, maka deret sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari ungkapan AN itu pasti akan divergen. Nah, dua kalimat dari implikasi ini sangat bisa kita jadikan acuan. Jadi, kalau kita sudah temui sebuah fakta bahwa ada sebuah deret AN yang konvergen, maka suku terakhirnya 0. Seperti sigma per N kuadrat. Tapi arah menyimpulkannya kembali lagi tidak boleh terbalik. Dalam artian yang menjadi sebab itu yang ini. Nah, jadi ini adalah sebab. Terus ini harus menjadi akibat. Nah, berarti kalau kita tukar kalimatnya, maka akan jadi tidak benar kalau misalkan kita sampai berkesimpulan jika suku terakhirnya mendekati 0, maka deretnya konvergen. Nah, itu belum tentu. Suku terakhir mendekati 0 tidak menjamin deretnya konvergen. Bisa divergen, memang bisa pula konvergen, tapi tidak ada jaminan. Nah, karena di pembahasan kali ini jaminan itu sangat penting dan jaminan disediakan oleh teorema, maka selayaknya kita gunakan saja itu jaminan. Seperti itu ya. Oke, terus yang kalimat yang lebih berarti yang nomor kedua. Ini kalimat yang lebih berguna bagi kita. Jika limit N mendekati tak hingga dari ungkapan AN itu enggak 0, bisa min 1, bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 0,0003, maka sudah dapat dipastikan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN itu divergen. Jadi deret atas ungkapan AN itu pasti divergen. Nah, jadi teorema divergensi deret ini menguatkan kita pemahaman terkait dengan jumlah parsial dan bagaimana mendefinisikan kekonvergenan deret. Nah, kalau kita kembali lagi terkait dengan definisi kekonvergenan deret, maka deret dikatakan konvergen jika limit N dari kalimat Sn-nya, limit N mendekati tak hingga dari Sn-nya itu mendekati S, sebuah bilangan real. Nah, tapi tantangannya muncul karena apa? Tantangannya muncul gara-gara kita nggak bisa nih untuk setiap deret, untuk setiap kalimat AN kita menentukan Sn-nya. Nah, itu adalah sebuah tantangan tersendiri ya, karena melihat pola keberulangan dan kadang karena kita sudah mengenal segala macam fungsi, maka setiap kali orang menuliskan sigma dari sebuah kalimat dalam variabel N misalkan, yaitu sah-sah saja kita sebut deret walaupun itu sudah sangat rumit ditentukan Sn-nya. Nah, terus kembali ke pertanyaan bahwa bagaimana sih cara kita menentukan kekonvergenan dong? Konvergen enggaknya aja susah sekali untuk ditentukan karena Sn-nya pun sudah susah. Nah, maka itu akan dijawab oleh dua deret istimewa yang kita wajib kenali. Nah, jadi sambil kita nanti mencari cara untuk menentukan kekonvergenan deret yang sudah makin kompleks, kita kenali terlebih dahulu deh deret-deret yang istimewa. Nah, keistimewaan ini kenapa kok diberikan Kak kepada deret-deret berikut? Ya karena tujuan kita tadi mencari kekonvergenannya, maka mungkin deret-deret istimewa ini adalah deret yang kekonvergenannya mudah sekali kita tentukan. Apa saja? Yang pertama ada deret teleskopik. Nah, deret teleskopik atau deret collapsing. Ya, seperti itu. Deret teleskopik atau collapsing. Nah, ini deret yang bentuk umumnya seperti ini ya. Sigma N sama dengan bisa 1, bisa 2, misalkan 1 sampai infinite dari AN dikurangi dengan AN plus 1. Nah, ini sebagai contoh seperti sigma N sama dengan 1 sampai infinite. 1 per N
dikurangi dengan 1 per N plus 1. Nah, kenapa kok deret ini istimewa? Karena kalau aku tuliskan bentuk eksplisitnya, maka aku akan dapati deret tersebut kalimat yang ekspannya seperti ini. 1 dikurangi 1 per 2. Ini suku pertama. Suku keduanya 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Suku ketiganya 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Dan seterusnya. Nah, ini adalah masing-masing kalimat sukunya. Nah, ini dan ini dan ini. Apa istimewanya, Kak, dari kalimat ini? Sangat istimewa. Karena setiap kita menjumlahkan dua suku setelah suku pertama secara sepasang, dan berurutan, kita dapati hasilnya 0. Nah, jadi penjumlahan dua suku ini 0. Penjumlahan dua suku ini 0, dan seterusnya. Berarti kita akan dapati bahwa SN atau jumlah parsial untuk suku ke ini bisa dituliskan ke dalam bentuk umum suku pertama A1 dikurangi dengan AN plus 1. Nah, ini bentuk umumnya. Berarti kalau kita tarik ke dalam contoh tadi, maka SN-nya adalah 1 sebagai kalimat yang sangat pertama, yang ini. Dan kalimatnya terakhir. Itu kalau suku ketiga. Kalau suku keempat berarti kalimat terakhirnya 1/5. Kalau suku kelima kalimat terakhirnya 1/6. Berarti SN-nya 1 min 1 per N plus 1. Nah, ini adalah letak keistimewaan dari deret teleskop. Jadi saking istimewanya, SN-nya sangat mudah kita tentukan, atau sudah jadi ini SN-nya. Nah, berarti kita juga lebih gampang ya menentukan kekonvergenan limit N mendekati tak hingga dari bentuk SN tadi. Berarti ini bisa juga kita tuliskan limit N mendekati tak hingga dari 1 min 1 per N plus 1, atau berarti hasilnya adalah 1 min 0 atau 1. Berarti deret sigma 1 per N min 1 per N plus 1 itu konvergen loh. Konvergen kemana sih? Ke 1. Nah, itu deret istimewa, deret collapsing. Berarti yang bisa kita pelajari di sini adalah cirinya. Deret collapsing selalu bisa dinyatakan sebagai kedua bentuk ini. Nah, jadi di dalam satu kalimat deret ada dua bentuk. Ada AN, ada AN plus 1. Dan biasanya kedua bentuk ini dikurangi, dan pengurangnya itu lebih kecil ketimbang yang di depan. Jadi kalau di depan AN plus 1, maka di belakang mungkin minus AN plus 2. Atau kalau di depan misalkan AN plus 3, yang di belakang minus AN plus 4. Jadi selalu selisih satu satuan bilangan bulat. Oke. Nah, terus sangat mudah seperti itu. Kita masuk ke deret istimewa yang kedua. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah deret geometri. Nah, gitu. Deret geometri. Deret geometri ini deret yang sangat familiar bahkan di tingkat sekolah menengah atas, karena juga materinya masuk ke dalam ujian sekolah, bisa jadi seperti itu. Nah, deret geometri ini mempunyai bentuk umum. Jadi bentuk umumnya adalah sigma n sama dengan 1 sampai infinite A dikalikan R pangkat n min 1. Nah, kayak gini. Atau kalau kita tuliskan berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah deret teleskopik. Lantas apa yang istimewa? Deret geometri ya. Lantas apa yang istimewa dari deret geometri seperti ini? Karena kekonvergenannya bisa langsung kita ketahui dengan mudah. Oke, pertama-tama kita akan kembali mereview siapakah R. R ini adalah rasio. Jadi deret geometri ini deret yang suku-sukunya dipisahkan dengan sebuah R. Jadi suku, misalkan nih, suku kedua dengan suku ketiga itu selisihnya, bukan selisih ya, hasil baginya itu adalah sejauh R. R ini adalah sebuah bilangan real rasio. Nah, kalau A-nya tentu A ini adalah suku pertama. Nah, gitu. Ini berarti suku pertama. Berarti untuk deret geometri kekonvergenannya bisa
dilihat dari mana, Kak? Hanya dari rasionya saja. Jadi cukup kita menentukan rasio, dan tentu itu di setiap kalimat sigma akan berbeda-beda ya. Cukup kita menentukan rasio, kita akan dapati kekonvergenan deret tersebut. Oke, jadi rasio yang seperti apa, Kak? Oke, yang pertama, jika nilai rasionya itu berada di antara min 1 hingga 1, tapi min 1 tidak termasuk, 1 pun tak termasuk, maka sudah dapat dipastikan bahwa deret sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari ARN min 1 itu akan konvergen. Nah, itu keistimewaannya. Terus konvergen kemana? Dia akan konvergen ke sebuah jumlah yang kita sebut S, di mana S ini adalah A per 1 minus R. Yang kedua, berarti jika nilai R-nya itu bisa kurang dari sama dengan min 1, atau R-nya itu lebih besar sama dengan 1, maka kita bisa simpulkan sigma N sama dengan 1 sampai infinite ARN min 1 itu pasti akan divergen. Nah, jadi untuk deret geometri ini juga sangat istimewa gara-gara kita bisa menentukan kekonvergenannya dengan amat mudah, hanya perlu melihat R. Oke, berarti nanti yang kita juga harus tahu adalah bagaimana cara mengenalinya kalau kita sudah menemui soal, terus bagaimana cara mengidentifikasi R dengan benar. Nah, berarti kita bisa lanjut ke subbab berikutnya. Nah, jadi di subbab berikutnya ini kita akan membahas di 9.3 ini mengenai deret positif. Nah, jadi deret positif ini, pembahasan ini muncul gara-gara suatu desakan fakta bahwasanya setiap sigma yang kita tuliskan bisa menjadi deret yang sah dan bisa dicari kekonvergenannya. Terus berarti kita akan berusaha sekarang mencari. Nah, jadi desakannya adalah kita ingin mencari kekonvergenan deret yang kompleks, namun suku-sukunya tetap positif karena dari namanya deret positif. Nah, oke, karena saking kompleksnya di teorema atau di subbab ini hanya disediakan fasilitas uji. Jadi untuk menentukan kekonvergenan deret tersebut hanya diuji saja. Berarti nanti maksimum simpulannya mungkin kita hanya akan dapati dalam bentuk deret ini konvergen, deret ini divergen, deret ini konvergen, deret ini divergen, tanpa mengetahui dia akan konvergen kemana. Nah, karena kita akan melibatkan banyak sekali konstanta atau penulisan-penulisan seperti itu. Oke, yang pertama kita masuk, jadi untuk menentukan kekonvergenannya kita akan pakai uji. Dan biasanya uji akan meminjam suatu variabel untuk menyandarkan kalimat simpulannya. Kita akan tuliskan, kita akan bahas urut satu persatu dari uji yang paling mudah. Yang pertama, uji yang menduduki peringkat pertama sangat mudah adalah uji deret P. Nah, uji deret P ini spesifik hanya untuk deret yang bentuk umumnya sigma I atau N sama dengan 1 sampai hingga konstanta per N pangkat P. Nah, jadi nanti K-nya itu bilangan real, terus kemudian P-nya juga bilangan real. Nah, itu adalah deret P. Jadi banyak sekali contoh deret P. Lantas mengapa dia menduduki peringkat pertama yang paling mudah? Gara-gara kesimpulan atas kekonvergenan deret tersebut cukup melihat P. Jika nilai P lebih besar dari 1, ya, jika nilai P lebih besar dari 1, maka kita boleh katakan sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari K per N pangkat P itu akan konvergen atau pasti konvergen. Oh, berarti lawannya
nanti jika nilai P-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari konstanta K per N pangkat P akan divergen. Nah, sangat mudah mengenalinya karena bentuknya konstanta per N pangkat P, dan lagi pula kita juga mengenal kelinearan deret, jadi konstantanya juga bisa keluar, bisa mungkin 1 per N kuadrat, 200 per sigma 200 per N pangkat setengah, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke uji deret yang kedua. Yakni uji deret dengan menggunakan rasio. Nah, atau kita sebut saja uji rasio. Nah, uji rasio ini cocok untuk beberapa klasifikasi atau jenis deret yang melibatkan bentuk-bentuk. Nah, kita tulis dulu bentuk-bentuk yang biasanya dilibatkan untuk deret yang bisa diuji dengan uji rasio. Yang pertama adalah bentuk faktorial. Nah, itu bisa juga dilibatkan. Terus yang berikutnya adalah bentuk eksponen. Nah, terus kemudian bentuk polinom sederhana. Nah, itu. Eksponen ini berarti di dalamnya ada yang fungsi berpangkat fungsi, ada yang konstanta berpangkat fungsi, ada yang eksponensial natural, dan seterusnya. Nah, ini bentuk-bentuk yang cocok digunakan atau diselesaikan, dicari kekonvergenannya menggunakan uji rasio. Lantas, bagaimana kalimatnya berbunyi di uji rasio ini? Dia bilang kita pinjam sebuah nilai yang kita namai sebagai rho. Nah, di mana rho ini mewakili nilai dari limit n mendekati tak hingga dari an plus 1 per an. Nah, itu nilai rho. Nah, sebelumnya kita berarti juga harus sepakat dulu nih, bahwa ketika aku sebutkan sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari kalimat an, itu artinya sigma an ini adalah simbol bagi deret yang sedang diamati. Nah, deret yang sedang diuji. Oke, jadi itu sigma an. Nah, berarti bagaimana memperoleh sigma an plus 1? Sangat mudah. Kita cukup mengganti n di kalimat sigma an dengan n plus 1. Oke ya, aku ulangi. Kita cukup mengganti n di kalimat sigma an dengan n plus 1. Nah, terus kalimat simpulannya ditentukan dari mana, Kak? Tentunya dari rho. Nah, rho yang seperti apa? Ada 3 kalimat simpulan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk rho yang kurang dari 1, maka dikatakan bahwa deret sigma n sama dengan 1 sampai infinite an itu akan konvergen. Yang kedua, jika rho-nya lebih besar dari 1, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an itu akan divergen. Terus, berarti simpulan yang lain adalah jika rho-nya tepat sama dengan 1, maka aku katakan sigma n sama dengan 1 sampai infinite an itu tidak ada simpulan. Nah, itu. Nah, sebenarnya apa yang ingin disampaikan di konsep yang terakhir ini atau di kalimat yang terakhir ini adalah bahwa untuk beberapa jenis deret tertentu kita memang sangat susah ya untuk menentukan kekonvergenannya, dan mungkin hanya uji-uji tertentu di selain uji rasio yang cocok untuk menentukan kekonvergenan deret tersebut. Jadi makanya ada rho sama dengan 1. Jadi kalau nanti ketika Sobat Master menemui soal-soal yang memiliki rho sama dengan 1, kemungkinannya ada 2. Bisa jadi dalam menarik limit kita melakukan kesalahan, atau yang kedua bisa jadi memang deret tersebut tidak cocok atau berada di luar klasifikasi bentuk yang dianjurkan untuk diselesaikan menggunakan uji rasio. Oke, kita berarti masuk ke uji yang ketiga. Nah, jadi uji rasio menduduki peringkat kedua dalam uji yang berguna dan paling berguna untuk hampir mayoritas deret.
Nah, berarti yang ketiga kita punya sekarang sebuah uji yang namanya adalah uji banding limit. Nah, karena namanya banding berarti harusnya tidak jauh-jauh dari rasio. Karena ini banding. Oke, sebelum kita masuk ke teorinya, kita akan sepakati dulu bahwa sigma n sama dengan 1 sampai infinite dari AN. Ini artinya deret yang diuji. Deret yang diuji. Terus, karena ini dinamakan uji banding, berarti kita butuh sebuah deret baru yang kita mau sebut sebagai deret pembanding. Oke, aku akan lambangkan ke dalam sigma n sama dengan 1 sampai hingga Bn. Nah, ini adalah deret pembanding. Deret pembanding. Nah, bagaimana cara memperoleh deret pembanding? Oke, kita akan belajar setelah ini. Nah, jadi kita untuk mencari kekonvergenan dari deret sigma AN, kita akan meminjam variabel L. Nah, L ini akan kita gunakan untuk mewakili nilai dari limit N mendekati hingga dari AN per Bn. Nah, jadi disinilah Bn digunakan. Oh, berarti Bn adalah sebuah deret yang sengaja kita inisiasi untuk membuat kalimat ini, kalimat limit ini semakin mudah diselesaikan. Nah, kita tahu salah satu cara untuk menentukan limit atau menyelesaikan limit ketika n-nya atau variabel yang mendekati hingga adalah dengan L'Hopital, atau bisa juga dengan dikalikan 1 per polinom pangkat tertinggi atas pembilang atau penyebutnya. Nah, berarti pangkat dari Bn ini nanti harus melengkapkan pangkat dari An. Jadi kayak contohnya misalkan An memiliki kalimat n kuadrat plus n plus 1. Ini An ya, sigma An. Misalkan sigma An-nya seperti ini. Sigma n kuadrat plus 1 per n min 1. Nah, ini n sama dengan 1 sampai infinite. Ini sigma An. Nah, agar kalimat limit n mendekati hingga dari AN per Bn itu sangat mudah diselesaikan, maka seharusnya kita membuat dong kalimat AN ini menjadi kalimat fungsi rasional yang order pembilang dan penyebutnya sama. Pangkat tertinggi polinom pembilang dan pangkat tertinggi polinom penyebutnya sama. Nah, berarti kita bisa pilih nanti sigma n sama dengan 1 sampai hingga Bn itu sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga dari 1 per n. Nah, sehingga nanti kalimat limitnya jadi lebih mudah diselesaikan. Oh, berarti sigma Bn ini adalah sebuah deret yang jatuhnya lebih mudah kita kita buat sendiri dengan tujuan melengkapkan tadi. Oke, berarti sekarang simpulan apa nih yang bisa kita peroleh dari si Bn dan An yang kita limitin tadi? Oke, pertama-tama kita memang harus tahu nih kekonvergenan deret Bn dengan pasti sebelum kita melakukan uji banding limit. Jadi kekonvergenan Bn kalau kita lihat bentuknya dia adalah deret P dengan P1. Berarti Bn ini adalah sebuah deret yang divergen. Terus aku katakan bahwa kesimpulannya didasarkan di dua kalimat berikut. Nah, yang pertama, jika misalkan nilai L itu positif dan berhingga, bisa 1, bisa setengah, bisa 6, bisa 2, bisa berapapun itu. Nah, maka kesimpulannya akan tergantung Bn. Nah, jadi dikatakan bahwa An dan Bn, atau kalau nggak gini ya, kita tulis pakai sigma. Sigma An dan sigma Bn akan sama-sama. Nah, akan bersama-sama konvergen. Nah, itu yang pertama. Atau sama-sama divergen.
Nah, itu simpulannya. Jadi mereka bisa sama-sama konvergen, sama-sama divergen. Berarti di sini akan sangat penting kita untuk mengetahui kekonvergenan B. Kalau L-nya 1, misalkan, dan Bn-nya divergen, maka An ini adalah deret yang divergen. Kalau L-nya misalkan setengah, terus Bn-nya konvergen, maka An konvergen. Nah, berikutnya, jika atau untuk nilai L yang sama dengan 0, dikatakan bahwa jika sigma Bn-nya konvergen, maka seperti ini, konvergen, maka sigma An juga konvergen. Sigma An juga konvergen. Oke, itu uji banding limit. Berarti uji banding limit akan menggunakan deret pembanding Bn yang kita pilih berdasarkan deret-deret yang telah kita ketahui kekonvergenannya. Berarti opsinya ada bisa jadi deret P, deret geometri, atau kalau nggak gitu deret teleskopik. Nah, itu adalah opsi-opsi cara kita membuat. Dan bagaimana kita membuatnya tentu tidak jauh-jauh dari kalimat An, karena tujuannya tadi untuk melengkapkan L, limit N mendekati tak hingga An per Bn. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji yang keempat. Nah, uji yang keempat ini namanya adalah uji banding juga, tapi sekarang kita tidak menggunakan limit, tapi ini adalah uji banding biasa. Oh, kita membandingkan dengan biasa. Oke, berarti kita harus punya deret pembanding juga. Memang. Oke, kita sepakati dulu bahwa sigma N sama dengan 1 sampai infinite An itu adalah deret yang diuji. Nah, itu dulu, itu pasti. Yang kedua adalah sigma N sama dengan 1 sampai infinite dari Bn. Ini merupakan deret pembanding. Oke. Nah, terus kalimat pengujinya seperti apakah? Nah, jadi dikatakan seperti ini. Jika, ini kita tulis yang pertama ya. Jika untuk setiap N yang lebih besar dari N besar. Jadi untuk nomor-nomor suku An atau Bn yang lebih besar daripada N besar. Jadi misalkan N besarnya 10, berarti untuk suku-suku, penjumlahan suku-suku setelah 10 suku pertama berlaku. Nah, misalkan dikatakan sigma An itu lebih kecil ketimbang sigma Bn. Jadi suku-sukunya An itu lebih kecil ketimbang sigma Bn. Terus dikatakan pula bahwa sigma Bn ini adalah sebuah deret yang konvergen. Nah, jadi kalau aku tuliskan sigma Bn adalah sebuah deret yang konvergen. Nah, maka kita bisa langsung mengambil kesimpulan, oh berarti karena deret yang penjumlahannya saja, penjumlahan suku-sukunya itu lebih besar ketimbang An saja itu konvergen, maka sudah dapat dipastikan deret yang penjumlahan suku-sukunya lebih kecil atau sigma An itu juga pasti konvergen. Nah, seperti ini. Oh, berarti kalau kesimpulannya kita balik, jika untuk setiap nomor suku N kecil yang lebih besar ketimbang N besar berlaku, misalkan sigma Bn, nah sekarang lebih besar sigma Bn sekarang lebih kecil ketimbang sigma An. Dan diketahui juga nih, misalkan sigma Bn adalah sebuah deret yang divergen. Nah, berarti kita bisa tebak nih, kalau deret yang penjumlahan suku-sukunya saja setelah N suku pertama itu lebih kecil dan dia divergen, jadi penjumlahan sukunya saja divergen, maka apalagi deret yang penjumlahan suku-sukunya jauh lebih besar ketimbang deret tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya mengarah kepada
kesimpulan kebalikan dari simpulan yang pertama. Dikatakan bahwa sekarang sigma AN juga pasti divergen. Nah, gitu. Oh, berarti kita mempunyai satu simpulan nih di sini. Ketika kita mengetahui suatu deret yang boleh dibilang sudah tidak bisa diselesaikan dengan uji banding limit, atau sudah tidak bisa dicari kekonvergenannya dengan uji rasio, maka kita bisa gunakan uji banding biasa. Sebagai syaratnya, maka kita perlu menemukan BN. Nah, BN ini tentu kita bisa temukan sebagai deret yang lebih besar atau lebih kecil, karena kita berangkat dari ketidaktahuan. Nah, maka untuk memutuskan apakah sigma BN adalah sebuah deret yang lebih besar atau lebih kecil, kita harus dasari dari pengamatan singkat kita terhadap sigma AN. Jika sigma AN adalah sebuah deret yang kita rasa konvergen, maka kita wajib mencari atau mengupayakan menemukan sigma BN yang lebih besar ungkapannya daripada sigma AN agar kesimpulan sigma AN konvergen pasti. Nah, jadi bisa diambil. Berarti di dalam konteks ini syaratnya adalah jika kita mampu menemukan sigma BN yang lebih besar dari AN, kekonvergenan sigma BN pun juga harus sudah pasti. Jadi sigma BN juga harus sudah pasti konvergen agar simpulannya berlaku. Berarti hati-hati, jika kita mampu menemukan sigma BN yang lebih besar dari sigma AN akibat keyakinan kita yang berkata bahwa oke, mungkin sigma AN ini konvergen, namun sigma BN yang sudah kita bikin tadi kekonvergenannya belum dapat dipastikan. Nah, maka simpulan yang berwarna oranye ini, tidak bisa nih kita tarik. Ya, karena setiap kalimat implikasi dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi penyebabnya harus ini, dan ini ya sigma AN kurang dari BN, dan ini sigma BN-nya harus sebuah deret yang konvergen. Jika sigma BN-nya deret yang divergen tapi lebih besar, tentu kalimat simpulan tidak bisa kita ambil. Sebaliknya demikian, kalau kita yakin soal yang kita temui adalah sebuah deret yang divergen. Jadi kita yakin bahwa dari strukturnya, dari penjumlahan suku-sukunya, maka sepertinya penjumlahan suku-suku tersebut tidak akan berhenti untuk n tertentu atau masih worth untuk terus dijumlahkan. Ya berarti dia divergen dong ya. Nah, maka kita akan mencari deret BN yang lebih kecil, divergen. Nah, berarti kalau kita ingin mencari deret BN yang lebih kecil, ya dia harus sudah pasti divergen dulu agar kalimat simpulan yang paling bawah berwarna biru tua ini bisa kita pakai. Nah, jadi tantangan di uji banding biasa tentu menemukan sebuah deret yang spesifik kekonvergenannya serta spesifik lebih besar atau lebih kecilnya. Bagaimana mengupayakan sebuah deret yang lebih besar atau deret yang lebih kecil? Itu caranya cukup mudah. Kalau kita berangkat dari sebuah deret yang suku-sukunya adalah bentuk rasional, maka kita cukup memperbesar pembilang atau memperkecil penyebut jika kita ingin mencari BN yang lebih besar. Nah, jadi kalau penyebut kita perkecil, tentu kalimat ini pasti suku-sukunya lebih besar dari sebelumnya. Namun, jika kita yakini bahwa deret yang sedang kita hadapi adalah sebuah deret yang divergen dan berbentuk rasional, untuk mencari deret lain yang lebih kecil, kita cukup perkecil pembilangnya atau perbesar penyebutnya. Nah, itu memperbesar penyebut. Jika penyebutnya bentuknya polinom, maka kita naikkan ordernya, kita kalikan dengan sesuatu, kita tambah setengah saja dengan meniru kalimat yang di awal, maka ya itu pasti jatuhnya di penyebutnya akan pasti lebih besar dari sebelumnya. Alhasil deretnya secara akumulatif lebih kecil. Nah, jadi seperti itu. Itu tadi adalah mengenai uji banding biasa. Dan uji yang terakhir, berarti kita bisa tuliskan uji yang terakhir ini. Nah, uji yang terakhir ini adalah uji integral. Nah, kalau dari namanya sendiri, uji integral berarti dia melibatkan integral. Nah, dia bilang seperti ini. Nah, jadi uji yang terakhir adalah uji integral. Dikatakan
misal fx suatu fungsi yang positif. Nah, fx suatu fungsi yang positif dan dia fungsi yang monoton tak naik. Nah, kita tulisin dulu. Dia adalah fungsi yang monoton tak naik, misalkan di selang bolehlah dari 0 hingga infinite. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus misalkan kita katakan juga bahwa kalimat an itu adalah berpadanan ya dengan fn. Berarti fx ini sama kayak asumsi di barisan tadi, adalah sebuah fungsi yang hanya tinggal mengubah n menjadi x, seperti itu. Nah, di kalimatnya bilang seperti ini. Sigma n sama dengan 1 sampai hingga an atau deret an ini kita katakan konvergen jika dan hanya jika integral dari 0 sampai infinite atau dari 1 sampai infinite dari fungsi fx dx juga konvergen. Nah, seperti itu. Juga konvergen. Nah, di sini kita tahu bahwa kita calling back nih materi terkait dengan integral tak wajar. Dimana jika integral tak wajarnya konvergen, maka deret tersebut deret yang konvergen juga. Karena ini kalimat biimplikasi, maka sebab akibatnya bisa berlaku fleksibel. Bisa sebabnya adalah deret tak integral tak wajarnya ini konvergen dan menyimpulkan bahwa sigma an juga konvergen, atau sebaliknya deretnya konvergen menyimpulkan integral tak wajarnya juga konvergen. Dan seperti itu tadi pembahasan singkat kita dalam 90 menit untuk menjadi master di matematika. Nah, untuk pembahasan selengkapnya, untuk pembahasan mengenai soal-soal, kalau teman-teman atau sobat master punya soal-soal yang rumit untuk kita pecahkan atau untuk kita bahas bersama, dan kalau teman-teman ingin belajar matematika dengan cara pandang yang berbeda, ya kita bisa ketemu di Master TBB. Sampai jumpa, aku Afrizal, pamit undur diri. Terima kasih semua.